Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom saudara-saudari di dalam Yesus. Tema renungan pada pagi ini adalah pertemuan yang mengubahkan hidup. Pertemuan yang mengubahkan hidup. Yang diambil daripada Lukas 19 ayat 1 hingga 10 dan Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 hingga 9 dan ayat 17 hingga 19. Saudara-saudari, dalam Alkitab khususnya dalam Injil, banyak orang yang bertemu dengan Yesus. Dan diri mereka dan hidup mereka diubahkan. Pada hari ini kita akan melihat dua orang yang diubahkan apabila mereka bertemu dengan Yesus. Dan saya berdoa kita juga boleh bertemu dengan Yesus melalui firman Tuhan dalam Alkitab. Dan hidup kita diubahkan sehingga kita tidak lagi menjadi sama seperti dahulu. Dan kisah dua orang ini membuktikan bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengikut Yesus, diri mereka, hidup mereka pasti akan diubahkan. Pertama, Yesus mengubah Zakius. Nah, ini dilihat dalam Lukas 19 ayat 1 hingga 10. Nah, Zakius adalah seorang ketua pemungut cukai dan dia seorang yang kaya. Oleh karena dia adalah ketua pemungut cukai, itu bermakna dia mungkin mempunyai orang di bawahnya memungut cukai dan dia mendapat potongan keuntungan. Nah, pemungut cukai mengumpulkan beberapa jenis cukai yang berbeza, bergantung pada jenis pemerintahan di wilayah Yahudi tertentu. Kerajaan Rom mengenakan cukai tanah, cukai undi, malah cukai untuk operasi rumah Tuhan. Nah, sebagai satu golongan, pemungut cukai ini dihina oleh sesama Yahudi dan mereka dikaitkan ataupun digolongkan dengan orang berdosa. Nah, mereka sering mengumpul cukai lebih daripada yang diperlukan oleh kerajaan dan menyimpan jumlah lebihan cukai tersebut untuk diri mereka. Tetapi pemungut cukai juga dibenci karena orang sebangsa mereka menganggap pemungut-pemungut cukai ini
sebagai tentera upahan yang bekerja untuk penindas Romawi. Nah, fakta ini memberitahu kita bahwa Zakius tidak akan diterima dalam masyarakat Yahudi dan dia tidak akan dipercayai. Dalam istilah modern, mungkin Zakius ini dilihat sebagai penipu ataupun scammer, ya. Nah, dan bukan seseorang yang kita ingin kenali dan bukan juga seseorang yang kita boleh percayai. Pada suatu hari Yesus berada di Yeriko dan ramai orang datang kepadanya. Zakius juga mendapat tahu bahwa Yesus ada di Yeriko dan dia ingin melihat siapa Yesus itu. Tetapi malangnya dia tidak dapat melihat karena dia pendek. Ya. Dan Zakius pun cepat berlari mendahului orang ramai, memanjat pokok supaya dia dapat melihat Yesus yang akan melalui jalan itu. Nah, apabila Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas pokok itu dan berkata kepada Zakius, "Zakius, turunlah dengan segera, karena pada hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakius pun turun dan dia menyambut Yesus ke rumahnya dengan gembira. Tetapi semua orang yang melihat hal itu mulai bersungut-sungut ataupun mereka mulai komplain. Mereka semua berkata tentang Yesus, dia hendak menumpang di rumah orang yang berdosa pula. Nah, suatu Yesus berada di rumah Zakius, mungkin mereka menikmati makanan dan bergaul dengan sesama. Tapi sesuatu terjadi dalam diri Zakius. Zakius berdiri dan dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekarang ini aku hendak memberikan separuh hartaku kepada orang miskin. Dan jika aku telah menipu sesiapa, aku akan membayarnya kembali 4 kali ganda." Apa yang terjadi kepada Zakius? Bila dia bertemu dan bersama dengan Yesus, Zakius berubah. Ada perubahan yang terjadi dalam diri Zakius. Perubahan itu menyebabkan Zakius melakukan 2 perkara. Pertama, memberikan separuh hartanya kepada orang miskin. Kedua, membayar 4 kali ganda kepada orang yang ditipunya. Apakah perubahan yang terjadi kepada Zakius ini sebenarnya? 1, dia sadar bahwa apa yang dilakukan selama ini adalah salah. Dan dia bertaubat. Seperti Zakius sadar bahwa dia seorang yang berdosa. Dan dia juga sadar bahwa orang sebangsanya membencinya karena pekerjaannya dan karena perbuatannya. Dan dia juga sadar bahwa sekalipun dia berdosa dan dibenci serta dihakimi orang sebangsanya, mungkin ada orang menganggap dia tidak ada harapan untuk diselamatkan, tetapi belas kasihan Yesus kepadanya jauh lebih besar dari dosa-dosanya. Dan ada kesempatan untuk dia bertaubat dan kembali kepada Tuhan. Dalam kata lain, Zakius berubah karena dia tahu Tuhan sudah mengampuni dosa-dosanya. 2, dia sadar bahwa dia mencintai uang lebih dari mencintai Tuhan. Sehingga dia menggunakan cara yang salah untuk mendapat keuntungan itu dan menjadikan dirinya kaya. Oleh karena itu dia mau memberikan separuh hartanya kepada orang miskin dan membayar 4 kali ganda kepada orang yang telah ditipunya. Jadi kita dapat melihat bahwa Zakius sebelumnya hatinya tamak. Namun setelah bertemu dengan Yesus, dia menjadi murah hati. Dahulunya hati dia tamak, bertemu dengan Yesus dia menjadi murah hati. Kedua, Yesus mengubah Saulus. Ini kita boleh lihat dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 hingga 9 dan ayat 17 hingga 19. Nah, Saulus adalah seorang Yahudi dan dia sangat taat kepada agamanya. Tetapi dia sangat membenci pengikut-pengikut Yesus karena menganggap mereka mengancam agama Yahudi yang dianuti dan ditaatinya. Meskipun tidak ditulis, ya, Saulus juga membenci Yesus dan menganggap dia hanyalah seorang guru palsu. Dan dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan penyelamat yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Saulus membenci pengikut-pengikut Yesus sampai ke tahap mengancam hendak membunuh mereka. Saulus juga meminta surat kuasa untuk menangkap pengikut-pengikut Yesus. Dalam kata singkat, Saulus menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Nah, Saulus dan beberapa orang pergi ke Damsyik untuk mencari dan menangkap pengikut-pengikut Yesus supaya boleh membawa mereka ke Yerusalem untuk dipenjarakan.
Dalam perjalanan ke Damsyik, ada sesuatu terjadi yang mengubahkan Saulus dan hidupnya sepenuhnya. Apa yang terjadi? Dalam perjalanan Saulus ke Damsyik, tiba-tiba suatu cahaya dari langit bersinar mengelilinginya. Saulus pun jatuh ke tanah, dan dia mendengar suara berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus pun bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Dan Yesus juga memerintahkan Saulus masuk ke kota Damsyik, dan di sana dia akan diberitahu apa yang harus dia buat. Dan jika kita perhatikan, bukan hanya Saulus yang mendengar suara itu, tetapi orang-orang yang mengikutinya juga mendengar suara itu. Tetapi mereka tidak melihat sesiapapun. Setelah mendengar suara itu, Saulus berdiri lalu membuka matanya, tetapi dia tidak dapat melihat apa-apa. Oleh itu orang yang bersamanya memegang tangannya dan memimpin dia masuk ke Damsyik. Dan Saulus menjadi buta selama 3 hari. Dan selama itu juga dia tidak makan ataupun minum. Dan di Damsyik ada seorang pengikut Yesus yang bernama Ananias. Dalam penglihatan, Tuhan menunjukkan diri kepadanya. Tuhan menyuruh Ananias untuk berdoa bagi Saulus supaya dia dapat melihat semula. Tetapi Ananias tidak mau pergi karena dia telah mendengar berita Saulus yang telah menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Namun Tuhan tetap menyuruh Ananias untuk pergi berdoa untuk Saulus dan memberitahu dia bahwa Tuhan telah memilih Saulus sebagai alat pilihannya ataupun sebagai hambanya untuk memberitakan Injil kepada ramai orang. Oleh karena itu, Ananias pun taat dan pergi melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Ananias masuk ke rumah dan dia meletakkan tangan ke atas Saulus dan berdoa untuknya. Dan pada saat didoakan, mata Saul terbuka dan dia dapat melihat semula. Tetapi apabila telah melihat semula, apa yang Saulus lakukan? Adakah dia kembali mau menangkap pengikut-pengikut Yesus? Tidak. Saulus bertaubat. Dia percaya kepada Yesus dan memberi dirinya untuk dibaptis sebagai tanda dia juga mau mengikut Yesus. Dan jika kita melihat dalam kitab Kisah Para Rasul, Saulus ataupun dengan nama Yunaninya Paulus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada ramai orang. Bukan itu sahaja, oleh karena dia bertemu dan mengalami Tuhan, dia sanggup menderita untuk memberitakan Injil ataupun memberitakan berita baik tentang Yesus Kristus. Apakah perubahan yang terjadi kepada Saulus? 1. Dari seorang yang membenci Yesus dan pengikut-pengikutnya, dia menjadi seorang yang mengasihi Tuhan dan juga menjadi pengikut dan hamba Tuhan. Pertemuannya dengan Yesus mengubah hatinya yang penuh kebencian kepada hati yang mengasihi Yesus. 2. Dari seorang yang menganiaya pengikut-pengikut Yesus, dia menjadi seorang hamba Tuhan dan mengajar orang-orang Kristen tentang Yesus. Pertemuannya dengan Yesus mengubah tujuan hidupnya. Dahulu, dia mau membunuh pengikut-pengikut Yesus. Tetapi sekarang, dia melayani Tuhan dengan hidupnya. Hal yang terbesar terjadi adalah ini. Tuhan boleh saja menghukum Saulus ketika dia menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Tetapi Saulus menemukan pengampunan Tuhan atas dosa-dosanya. Dan dia berubah. Saulus sendiri mengatakan bahwa dia orang yang paling berdosa, tetapi Tuhan menyelamatkannya. Ini kita boleh lihat dalam 1 Timotius bab 1 ayat 15. Saudara-saudari, bertemu dan mengikut Yesus. Karya yang ketiga, bertemu dan mengikut Yesus akan menghasilkan perubahan. Zakius dan Saulus adalah 2 orang daripada banyak orang yang telah bertemu dengan Yesus dan hidup mereka diubahkan. Jika kita melihat dalam Injil, banyak orang yang hidup mereka diubahkan apabila mereka bertemu dan mengikut Yesus. Ya, Zakius dan Saulus adalah pendosa. Dan mungkin orang berkata tidak ada harapan bagi mereka untuk diselamatkan atau diubahkan. Tetapi Tuhan membuktikan bahwa dia dapat dan dia berkuasa untuk menyelamatkan dan mengubah mereka. Pada hari ini saya ingin memberitahu kita bahwa seberapa teruk pun kita merasa tentang diri kita atau seberapa
pun dosa yang kita sudah lakukan, belas kasihan Tuhan lebih besar dari segalanya. Dan Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan dan mengubahkan kamu dan saya pada hari ini. Saudara-saudari, lihat diri kita, lihat hidup kita semenjak kita ke gereja. Ya, apakah hidup kita ini sudah diubahkan atau kita masih sama seperti dahulu? Atau Anda mungkin sedang berusaha memperbaiki diri, memperbaiki hidup Anda, tetapi Anda selalu gagal sehingga Anda merasa tidak ada harapan lagi untuk Anda dan hidup Anda berubah. Apa yang boleh kita lakukan? Bagaimana kita boleh mengalami perubahan hidup? Yang pertama, datang kepada Yesus. Dan Dia akan mengubah kita menjadi baru. Kedua, orang yang sungguh-sungguh bertemu dan mengikut Yesus pasti akan diubahkan. Dan ketiga, perubahan hanya akan terjadi apabila kita membuka hati kita dan membenarkan Tuhan untuk bekerja dalam diri kita, mengubah kita, mentransformasikan diri kita. Kesimpulannya, saudara-saudari, Tuhan sangat mengasihi kita dan tidak mau kita kekal sama, tapi Dia mau mengubah kita menjadi baru. Perubahan hanya akan terjadi apabila kita sungguh-sungguh membuka hati kita dan membenarkan Tuhan untuk bekerja mengubah diri kita. Yesus dapat mengubah hidup kamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu kepada kami pada pagi ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa diri kami, terus ubah kami Tuhan, terus bentuk kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Agar hari demi hari kami terus menjadi serupa dengan Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Apapun penghalang yang menghalang kami untuk berubah, mohon Tuhan menolong kami untuk mengatasinya, supaya kami menjadi orang Kristen yang diubahkan oleh Tuhan dan hidup kami ini berguna untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat, menjadi alat, memberitakan Injil, dan membawa perubahan juga dalam kehidupan orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terus ubah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.